Ikhwan Fillah yang tercinta, segenap pemirsa setia Alvin TV yang berbahagia di mana saja Anda berada. Aku doakan semoga para sahabat dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, rizki berlimpah, serta hidup penuh berkah. Amin amin ya robbal alamin. Pejuang yang hampir terlupakan, Kusno Wibowo yang merobek-robek bendera Belanda di Hotel Yamato. Kisah keberanian Kusno Wibowo yang berhasil merobek bendera Belanda di Hotel Yamato. Nama Kusno Wibowo mungkin tidak banyak dikenal. Ia merupakan salah satu pejuang yang amat mencintai bangsa ini. Dialah yang merobek-robek bendera Belanda yang dipasang di Hotel Yamamoto atau oranye yang ini menjadi Hotel Majapahit, di Jalan Tunjungan nomor 65, Surabaya. Mungkin ini perkara kecil, dibanding peristiwa besar lainnya. Namun inilah semangat awal pertempuran besar tanggal 10 November tahun 1945 di Surabaya, yang kini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Merujuk dari banyak sumber sejarah, dikisahkan, setelah Indonesia menyatakan kemerdekaan, pada tanggal 31 Agustus keluar sebuah maklumat pemerintahan Soekarno yang menetapkan bahwa mulai tanggal 1 September bendera nasional Sang Merah Putih dikibarkan terus di seluruh wilayah Indonesia. Pada tanggal 18 September tahun 1945, datang para opsir-opsir sekutu dan Belanda dari AFNI ke Surabaya dan ditempatkan di Hotel Yamato atau Oranye. Pada malam harinya, tanggal 19 September tahun 1945, pukul 21, sekelompok orang Belanda di bawah pimpinan Mr. W.V. Ploekman mengibarkan bendera Belanda. Ulah Belanda ini membuat rakyat dan para pemuda Surabaya yang menyaksikan insiden ini merasa terhina karena tindakan Belanda yang dianggap meremehkan kedaulatan Indonesia dan mencoba mengembalikan kekuasaan mereka di Indonesia. Sudirman, yang saat itu menjabat sebagai wakil residen daerah Surabaya, datang untuk menyelesaikan masalah bendera ini. Ia masuk ke dalam hotel dan berusaha untuk berunding. Perundingan gagal dan berubah menjadi perkelahian, dan Ploekman bahkan menarik pistolnya. Beberapa pemuda bahkan naik ke atas hotel untuk menurunkan bendera Belanda. Kusno Wibowo berhasil menurunkan bendera Belanda, merobek bagian birunya, dan mengibarkannya kembali di puncak tiang. Dalam kekacauan tersebut, Sidik mengeksekusi Ploekman dan juga beberapa pemuda tewas oleh tentara Belanda yang berjaga-jaga setelah mendengar tembakan pistol Ploekman. Sementara itu, Sudirman dan Haryono melarikan diri dari Hotel Yamato. Itu adalah salah satu episode penting dalam sejarah perjuangan Indonesia menuju kemerdekaan yang akhirnya berhasil diraih. Bendera merah putih tetap berkibar dengan kebanggaan, dan pengorbanan para pahlawan di Surabaya pada tanggal 19 September tahun 1945 akan selalu diingat sebagai bagian dari sejarah yang membanggakan. Insiden bendera Hotel Yamato di Surabaya menjadi simbol perjuangan dan keberanian rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya. Itu adalah salah satu episode penting dalam sejarah perjuangan Indonesia menuju kemerdekaan yang akhirnya berhasil diraih. Bendera merah putih tetap berkibar dengan kebanggaan, dan pengorbanan para pahlawan di Surabaya pada tanggal 19 September tahun 1945 akan selalu diingat sebagai bagian dari sejarah yang membanggakan.